Wild Bill Hickok. I reckon the odds are against me now. Put that gun belt back on. We got one thing left to settle. That's you and me. Look at Blackjack Britton. Halo guys, perkenalkan saya Gusti Rido dan selamat datang kembali di Coffin Birth. Mungkin kalian kaget, kenapa suaranya beda? Biasanya kalian ditemani langsung sama Bang Richard kan? Tapi berhubung Bang Richard sedang ada pekerjaan yang masih sulit dia tinggalkan, jadi dia minta tolong ke saya untuk mengisi narasi selama beberapa waktu ke depan. Dan saya harap tolong jangan dibully ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film jadul tapi seru berjudul Purgatory. Film ini dirilis pada tahun 1999 yang menceritakan tentang ketidakberuntungan sekelompok geng kriminal terkejam yang mencoba menjarah sebuah kota kecil di suatu tempat terpencil. Pada akhirnya, mereka harus berhadapan dengan beberapa mantan penjahat legendaris dari masa lalu yang sedang dalam masa pertobatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja, ini dia Purgatory. Film ini berlatarkan akhir abad ke-19 di kota kecil bernama Sweetwater. Di hari itu, suasana kota terlihat tenang dan damai. Beberapa warga terlihat berlalu lalang di sekitar bank induk yang berada di tengah kota kecil tersebut. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa ada belasan pasang mata siaga mengintai dari balik keramaian dengan senjata revolver dan senapan yang siap untuk diletuskan. Mereka adalah Blackjack Britton Gang, sebuah kelompok kriminal yang sering menjarah kota-kota kecil di wilayah Wild West. Dipimpin oleh seorang pria yang dikenal kejam bernama Jack Smith atau biasa dipanggil Blackjack. Kelompok ini selalu menargetkan bank-bank induk di kota manapun yang mereka singgahi sebagai sasaran perampokan dan tercatat, mereka jarang sekali gagal dalam menjalankan setiap aksinya. Namun, kali ini ada sedikit hal yang mengganggu pikiran Blackjack lantaran tangan kanannya, Kevin, mengajak serta keponakan laki-lakinya yang bernama Sonny untuk ikut andil dalam rencana perampokan tersebut. Kecemasan Blackjack atas keikutsertaan Sonny kali ini bisa dikatakan cukup beralasan, mengingat keluguan dan tingkah polos pemuda tersebut, terlebih ini adalah kali pertamanya ikut serta dalam aksi perampokan. Kevin, thought you said that nephew of yours is going to be worth a damn. I'll set him straight. This ain't no born social, you understand? I spoke up for you, Sonny. You best do right by me. Perlu diketahui bahwa Sonny hanyalah anak seorang petani desa yang tak pernah sekalipun mengarahkan moncong pistol ke siapapun. Kesehariannya sangat monoton. Ia adalah sosok kutu buku yang menghabiskan waktu dengan membaca novel-novel fiksi dan cerita sejarah tentang kehebatan para penembak legendaris di masa lalu. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Blackjack bersama Kevin dan dua anggota lainnya pun memasuki bank dan perampokan pun dimulai. Everybody, grab a ceiling. Kill! Open the safe. Open the safe. Beberapa saat semua tampak terkendali. Namun Sonny yang seharusnya tetap siaga justru bertegur sapa dengan seorang aktris atau novelis wanita terkenal yang kebetulan melintas di lokasi. Ketika Sonny meminta wanita idolanya tersebut untuk menandatangani salah satu buku novel kesayangannya, saat itu pula datanglah beberapa prajurit patroli keamanan memasuki lokasi. Meskipun menyadari bahaya besar sedang mendekat, Sonny yang baru pertama kali memasuki dunia kejahatan ini pun benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba terdengarlah sebuah letusan senjata dari dalam bank, bersamaan dengan jatuhnya seorang deputi. Situasi yang awalnya terkendali berubah menjadi kericuhan dan kepanikan. Hurry, let's go! Letusan demi letusan peluru yang memekakan telinga pun tak lagi terhindarkan. Korban berjatuhan bukan hanya dari dua pihak yang saling baku tembak, namun beberapa warga sipil juga turut menjadi korban.
That's right. Come on. Setelah memastikan sang pemimpin dan rekan-rekannya lolos bersama uang hasil jarahan, seluruh anggota Blackjack Britain Gang serentak memacu kuda-kuda mereka menjauhi lokasi perampokan, meninggalkan beberapa rekan yang tewas terkena hentakan timah panas. Nyaris saja Sonny menjadi salah satu yang tertinggal, lantaran ia mencoba menyelamatkan Badger yang terkena peluru di perutnya. Beruntung, dalam upaya penyelamatan tersebut, mereka berhasil lolos dan menyusul rombongan di lokasi titik kumpul. Went down. Waco too. I didn't see nobody else. Saat itu, Blackjack bisa memastikan bahwa sheriff dan para deputinya akan segera menyusul untuk merebut kembali apa yang telah mereka curi. Oleh karena itu, setelah memastikan sisa jumlah anggota dan mengumpulkan tas-tas berisi uang ke kuda pengangkut barang, Blackjack pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan menuju Meksiko, sebuah kota yang dianggap cukup aman untuk membagikan uang hasil jarahan. Mereka pun terus memacu kuda-kuda mereka membelah gurun yang terik untuk menjauh dari kejaran sheriff. Namun, perjalanan tidaklah mudah bagi Blackjack dan komplotannya, mengingat kondisi kuda-kuda yang mulai lelah serta beberapa anggota yang terluka. Sementara sheriff dan para deputinya menunggangi kuda-kudanya dalam kondisi prima, bahkan dengan jumlah orang yang lebih banyak. Melihat kondisi Badger yang semakin memburuk, Sonny yang merasa kasihan meminta agar mereka menghentikan perjalanan sejenak supaya Badger bisa beristirahat. It's your brother. Think I give a damn. Well, why don't we make camp so we can have a nice long nap? Alih-alih menunda perjalanan karena kondisi Badger yang terluka parah, Blackjack justru mengesampingkan rasa simpatinya. Ia sadar bahwa jika mereka berhenti, risiko terburuknya adalah mereka semua akan berakhir di tiang gantungan jika sampai tertangkap. Tak ada pilihan lain selain kembali memacu kuda semaksimal mungkin, bahkan ketika malam tiba, hal itu tak dijadikan alasan untuk berhenti sebelum mereka tiba di Meksiko. Mengalami dehidrasi membuat sebagian anggota yang mengalami luka ringan seolah-olah tak lagi merasakan rasa sakit seiring mengeringnya noda darah pada pakaian mereka. Namun, tidak buat Badger yang mengalami luka tembak di bagian perut. Ia meringis kesakitan namun terlihat berpura-pura tak terjadi apa-apa. Beruntung masih ada Sonny yang peduli mendampingi dan menguatkan. Namun, meskipun demikian, tetap saja Badger tak mampu bertahan. Hingga pada akhirnya, ia pun ambruk terjatuh dari kudanya. Until what? Until that posse rides up? I can't spare the bullet. Blackjack yang pergi begitu saja tanpa peduli dengan nasib Badger membuat Sonny terpaksa menuruti permintaan Badger meski hal itu bertentangan dengan nuraninya. Namun melihat kondisi Badger yang menderita, ia pun segera menarik pelatuk pistolnya tepat ke jantung Badger. Dan tanpa disadari oleh Sonny bahwa ini adalah pertama kalinya ia menarik pelatuk senjatanya dan menghilangkan nyawa seseorang. Sonny, yang masih terbenam dalam kesedihan akibat kematian Badger, tidak menyadari kedatangan sheriff beserta para deputinya. Tanpa peringatan, mereka melepaskan tembakan hingga sebuah peluru bersarang di kaki Sonny. Meski kalah jumlah dan peluang untuk selamat dari kejaran sheriff dan kawan-kawannya semakin kecil, bukan berarti Blackjack Britain Gang memilih menyerah begitu saja. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil melarikan diri. Namun, sebuah tembakan keberuntungan dari sheriff mengenai kuda pengangkut barang yang membawa kantong-kantong kulit berisi uang hasil jarahan. Come on! It's not worth dying for! Get out now! Come on! Alhasil, untuk kali ini, Blackjack Britain Gang pun harus merelakan hasil jarahannya direbut kembali. Mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan tangan kosong, menerima kenyataan bahwa ini adalah salah satu risiko yang mungkin lebih baik dibandingkan harus berakhir mati konyol. Setelah cukup lama merasakan tamparan deburan pasir di wajah akibat badai yang seolah turut mencemooh kegagalan mereka, tibalah Blackjack dan kawan-kawan di sebuah lorong tebing batu. Saat berada tepat di ujung tebing, saat itulah mereka baru menyadari bahwa kuda-kuda telah membawa mereka menjauh dari arah pulang.
Sehingga bisa dipastikan tempat di mana mereka berada saat ini bukanlah Meksiko yang merupakan tujuan akhir yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Justru, yang tampak di hadapan mereka saat ini adalah sebuah lembah hijau yang dipenuhi pepohonan dan sungai-sungai. Melihat kondisi anggotanya yang sudah mulai kelelahan setelah perjalanan panjang dan juga tempat yang akan mereka tuju masih sangat jauh, Blackjack pun memutuskan memasuki lembah tersebut bersama anggotanya dengan harapan menemukan pemukiman penduduk. Dan benar saja, belum begitu jauh mereka memacu kuda-kudanya, mereka menemukan sebuah jalan setapak, di mana di sana terlihat seorang Indian tua yang sangat aneh, tengah duduk berdiam diri di depan sebuah gerbang usang tak berpagar. Meskipun hal itu tampak janggal, namun yang lebih menarik perhatian mereka adalah sebuah kota kecil yang mulai terlihat di depan mereka. Dengan perlahan dan penuh kewaspadaan, mereka terus memasuki kota kecil tersebut, melewati orang-orang yang terus memandang mereka dengan tatapan tajam penuh tanda tanya. Sampai pada akhirnya, seorang sheriff menyambut mereka bersama seorang deputinya. Welcome to Refuge, strangers. Thank you, Sheriff. Problem is, we wasn't due to get paid till we delivered the herd to Sweetwood. We was moving our herd up from Chihuahua when Patches attacked us. Seolah percaya begitu saja dengan perkataan Blackjack bahwa mereka adalah rombongan pengantar hewan ternak yang telah menjadi korban perampokan oleh sekelompok suku Indian. Tanpa menunjukkan keraguan dan kecurigaan sedikit pun, sang sheriff yang berpenampilan karismatik itu pun mempersilahkan mereka mengistirahatkan kuda-kudanya. Sang sheriff juga menawarkan penginapan, memberikan pengobatan bagi mereka yang terluka, bahkan dengan baik hati memberikan jamuan minum di bar yang semuanya diberikan secara gratis tanpa harus membayar sepeser pun. Sheriff juga mengatakan bahwa kota kecil tersebut merupakan pemukiman yang ramai, sehingga mereka boleh tinggal selama yang mereka inginkan. Namun dengan satu syarat, mereka tidak boleh mengucapkan umpatan atau kata-kata kasar selama berada di kota itu. Tawaran tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh Blackjack Britainking, di mana setelah selesai mengakhiri percakapan, beberapa dari mereka pun segera berhamburan ke sumur terdekat. Sementara Blackjack, Kevin, dan yang lainnya memasuki bar. Sedangkan Sonny dan beberapa anggota yang terluka mengikuti seorang gadis bernama Ross menuju rumah seorang dokter untuk mendapatkan perawatan. You thinking what I'm thinking? Yeah, you notice he wasn't packing. Step inside, gentlemen. All right, you're next, son. Meskipun mereka cukup terkesan dengan keramahan sheriff dan warga kota, sifat jahat yang ada dalam diri Blackjack dan anak buahnya tetap tidak berubah. Di benak Blackjack terlintas niat buruk yang didukung oleh Kevin, kecuali Sonny yang polos dan tak tergoda. Selain merasa kagum dengan keramahan yang diterimanya, terutama ketika melihat wajah dokter yang merawatnya, Sonny merasa seolah mengenal orang-orang di tempat itu. Kepolosannya membuatnya menjadi satu-satunya tamu asing yang bisa berbaur dengan baik dengan para penduduk, terutama dengan Ross, gadis cantik sang bunga desa. Kebaikan hati Ross bahkan membuat Sonny diam-diam mulai menyimpan perasaan padanya. Setelah semua tamu asing terlena oleh keramah tamahan yang mereka terima, tanpa sepengetahuan Blackjack, Kevin, dan Sonny, sheriff bersama beberapa warga lainnya diam-diam mulai mengidentifikasi peluru yang dikeluarkan dari tubuh para serigala berbulu domba tersebut. Mereka dengan mudah mengenali bahwa peluru-peluru itu bukan berasal dari suku Indian. Hal ini secara langsung membuktikan bahwa cerita Blackjack yang mengklaim bahwa mereka adalah penggembala yang menjadi korban perampokan sekelompok Indian hanyalah kebohongan belaka. Got about as much chance of that as a one-legged man and a... Getting out of this jackpot, I'm pinning it on Forrest. And maybe they'll drop us a little thank you note on the way out of town. Sore harinya, suara lonceng gereja yang nyaring tiba-tiba berdentang membuat semua orang tergopoh-gopoh memasuki gereja, termasuk bartender yang sedang melayani Blackjack dan kawan-kawan di bar. Melihat situasi tersebut, Blackjack dan Kevin merasa senang, semakin yakin bahwa rencana jahat mereka akan berjalan dengan mudah. It's none of your damn business. Malam harinya, saat Sonny berusaha mendekatkan diri pada Ross dengan menunjukkan buku-buku bacaannya, Kevin yang sedang mabuk menghampiri mereka. Dalam keadaan mabuk, Kevin hampir bertindak di luar batas terhadap Ross, membuat situasi memanas dan memicu reaksi dari sheriff. Khawatir situasi semakin memburuk, Sonny nekat memukul kepala pamannya, hingga membuat Kevin pun jatuh tak sadarkan diri. Pada saat itu, Sonny mempertanyakan mengapa sang sheriff tetap terlihat begitu tenang,
Bahkan tak sedikit pun menunjukkan niat untuk mencabut pistolnya, meski Kevin telah mengacungkan senjata ke arahnya. Tanpa memberikan jawaban, Sheriff memilih tetap diam. Bahkan ia meninggalkan Sonny yang mulai terlihat bingung. Y'all go to bed. What the hell happened? I didn't see. I think, Well, likely somebody fell him. Di keesokan harinya, saat Sonny sedang mengambil air, Sheriff menghampirinya dan menyapanya sambil memberikan nasihat mengenai pilihan hidup. Dari ucapan sang Sheriff, terungkap simpatinya terhadap Sonny yang dianggapnya sebagai pemuda baik yang tidak seharusnya terjerat dengan kelompok barbar yang kini diikutinya. Sonny tertegun sejenak, terkesima oleh kejelian penilaian sang Sheriff. Sesaat kemudian, tanpa sengaja, Sonny menyadari sesuatu dari postur dan penampilan sang Sheriff. Sosoknya sangat mirip dengan seorang penembak cepat legendaris yang selama ini dianggap oleh dunia telah mati 10 tahun lalu, dikenal sebagai Wild Bill Hickok. Gambar sketsa wajahnya seringkali dilihat Sonny dalam buku catatan sejarah masa lalu yang selalu dibawanya. Siang harinya, atas perintah Blackjack, Kevin mengajak Sonny untuk menemaninya mengambil amunisi dari toko perlengkapan di salah satu sudut kota kecil tersebut, tentu saja dengan cara yang tidak halal. Sementara itu, Kevin, sang paman yang brengsek, perlahan-lahan mengambil kotak-kotak amunisi dan menyelipkannya ke balik jaketnya. Sementara Sonny ditugaskan sebagai pengalih perhatian saat berhadapan dengan pemilik toko. Sekali lagi, Sonny merasa bahwa wajah itu familiar dalam ingatannya, mengingatkannya pada sosok legendaris lain bernama Jesse James, yang dikenal sebagai buronan paling dicari dan ditakuti karena kehebatannya dalam dunia kriminal sebelum dilaporkan tewas beberapa tahun lalu. Namun, sebelum Sonny sempat memastikan yang dilihatnya, Kevin yang telah mendapatkan apa yang dicari, segera mengajaknya pergi meninggalkan toko itu. thank you, sir. Tindakan buruk Kevin rupanya diketahui oleh pemilik toko yang segera melaporkannya kepada Sheriff. Sementara itu, Blackjack yang sudah lelah bersikap sopan merasa tidak perlu lagi menyamarkan identitas mereka sebagai serigala jalanan. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat kegaduhan tanpa rasa malu. Seluruh anggota Blackjack Britain Gang pun memacu kudanya hilir mudik dengan kecepatan tinggi di tengah jalanan kota kecil tersebut, menyebabkan warga sekitar resah dan terganggu oleh debu serta kebisingan yang ditimbulkan. Bahkan, beberapa di antara bandit tersebut mulai bermain lempar pisau pada objek yang digantungkan di pintu gereja. Menyaksikan tindakan kurang ajar mereka, Sheriff berusaha memberikan peringatan dengan cara yang tetap santun, namun tetap saja tak diindahkan. Bahkan ketika Sheriff menghadang tubuhnya di depan pintu gereja agar mereka berhenti melemparkan pisau ke arah bangunan suci itu, para bandit justru dengan pongah melanjutkan aksi kejinya, menjadikan Sheriff sebagai target lemparan pisau mereka. Entah karena suatu kebetulan atau memang sebuah pertanda, awan hitam tiba-tiba muncul, mengubah hari yang tadinya cerah menjadi gelap. Fenomena alam ini membuat semua warga tertegun, namun tidak bagi komplotan Blackjack Britain Gang yang semakin menjadi-jadi dan tak terkendali. Sampai pada akhirnya, ketika sebuah pisau nyaris melesat ke titik vital sang Sheriff, tiba-tiba sebuah sambaran petir menghanguskan tubuh si pelempar pisau, diikuti oleh turunnya rintik hujan dan gaung nyaring lonceng yang tiba-tiba berdentang dengan sendirinya. Kejadian tragis sekaligus janggal itu seolah menjadi peringatan yang cukup keras untuk menghentikan tingkah liar Blackjack dan anak buahnya. Suasana pun kembali tenang hingga petang menjelang. Namun, Sonny yang masih penasaran dan memendam hasrat pada Rose kembali menyelinap keluar untuk mencuri kesempatan bertatapan sambil bertukar kata dengan gadis itu, yang saat ini tengah berkumpul bersama Sheriff dan tuan rumah lainnya di dalam gereja. Ketika waktu yang dinanti tiba, sebuah kereta kuda tiba-tiba muncul dan berhenti tepat di depan gereja, menurunkan seorang wanita yang sangat dikenalnya. Seorang aktris idola dari novel picisan, yang sebelumnya meregang nyawa di pangkuannya dalam baku tembak di kota Sweetwater sebelum mereka semua sampai di kota kecil ini. Tak ingin terjebak dalam kebingungan, Sonny mencoba mengejar kereta kuda yang mulai melaju setelah semua orang kembali masuk ke dalam gereja. Namun, keanehan kembali terjadi. Matanya tak lagi menangkap wujud kereta kuda misterius tersebut, meskipun gemuruh roda dan derap kaki-kaki kuda masih terdengar nyaring di sekitarnya.
Keesokan harinya, Sonny menghampiri sheriff yang sedang memandu wanita pendatang baru itu bersama dokter dan Rose. Tanpa berbasa-basi, Sonny mengungkapkan rasa penasaran dan kecurigaannya tentang kejanggalan yang disaksikannya semalam. Namun, meskipun Sonny bersikeras dengan keyakinannya, tak satu pun di antara mereka yang memberikan jawaban yang memuaskan. Wanita itu bahkan berkelit mengklaim bahwa ia bukan orang yang sama yang pernah ditemui Sonny sebelumnya. Tak puas dengan jawaban yang didengarnya, Sonny bertekad untuk membuktikan dugaannya dengan cara sendiri. Ia diam-diam membuntuti dokter tersebut yang segera menunjukkan reaksi cepat, mengungkapkan bahwa jati dirinya sebenarnya adalah Doc Holliday, seorang pengguna revolver mematikan di masanya. Ketenarannya mungkin setara dengan Sheriff Wild Bill Hickok, sang penembak cepat legendaris. Bahkan, Deputi Sheriff seolah mewakili sosok Billy the Kid, seorang kriminal muda yang telah membunuh sebanyak usia yang dimilikinya sebelum diberitakan tewas pada usia 21 tahun. Untuk lebih memastikan kesimpulannya bahwa kota kecil ini dipenuhi mantan-mantan penjahat legendaris yang tengah menjalani pertobatan, Sonny kemudian menghampiri seorang petani bernama Lem yang diyakininya sebagai sosok legenda lainnya, Lance Henriksen. Namun, sebelum Lem memvalidasi kebenaran dugaan Sonny, dua anggota Blackjack Britain Gang tiba-tiba muncul, membuat kekacauan di ladang pertanian. Situasi ini membuat Lem alias Henriksen kehilangan kendali kesabarannya yang berujung tewasnya salah satu anggota Blackjack tersebut. Entah apa yang terjadi dan siapa sebenarnya sosok pria tua Indian misterius tersebut. Namun yang jelas, setelah menghabisi salah satu anak buah Blackjack, Lem tampak sangat menyesal dan diliputi ketakutan. Ross serta warga lainnya hanya bisa menyaksikan dengan tatapan penuh iba saat pria misterius itu membawa Lem yang malang, melewati gerbang tua tak berpagar, kemudian menghilang di balik kabut asap dan tak pernah kembali. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, Sheriff terlihat sedang berjuang meredam amarahnya. Kesabarannya hampir habis melihat Blackjack dan komplotannya bertindak semakin liar. Dengan nada tegas namun tetap tenang, Sheriff meminta Blackjack untuk segera meninggalkan kota. Namun, alih-alih menuruti perintah, Blackjack yang sok jagoan justru menyerang Sheriff saat itu juga. Glenn, no! Tidak puas dengan serangan itu, Blackjack segera mengeluarkan revolver tuanya dan menodongkan senjata itu tepat ke wajah Sheriff. Namun ketika hendak menarik pelatuk, keraguan mendadak menghantuinya bersamaan dengan gempa kuat yang mengguncang tanah yang mereka pijak, diiringi suara lonceng gereja yang menggema di kejauhan. What the hell is that? Entah karena alasan apa, Sonny yang baru tiba tidak diizinkan masuk ke bar oleh Kevin. Merasa penasaran, ia mencoba mengintip ke dalam. Dan alangkah terkejutnya Sonny ketika mendengar rencana jahat Blackjack dan Kevin. Mereka berniat menjarah kota kecil tersebut dan yang lebih mengerikan, Blackjack dan Kevin telah memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh siapapun yang mencoba menggagalkan rencana itu. Tanpa membuang waktu, Sonny segera bergegas mencari Rosa, gadis yang dicintainya, untuk memperingatkannya tentang rencana jahat Blackjack dan Kevin. Setibanya di sana, Sonny hampir lupa dengan niat awalnya ketika melihat bekas luka melingkar di leher Rosa, sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Seketika, Sonny teringat pada wanita yang pernah meninggal di pelukannya beberapa waktu lalu. Ada keanehan yang mengganggu, serta kemiripan Sheriff dan beberapa warga lainnya dengan sosok-sosok legendaris dari masa lalu. Sonny semakin yakin bahwa semua orang di kota terpencil ini adalah mereka yang telah mati dan diberi kesempatan hidup kembali untuk menebus dosa-dosa mereka di kehidupan sebelumnya. Akhirnya, Rosa pun mengakui kebenaran yang diyakini Sonny. Ketika Sonny kembali teringat dengan tujuannya, ia pun segera memperingatkan Ross bahwa Blackjack dan komplotannya sedang merencanakan kejahatan besar yang dapat membahayakan dirinya dan seluruh penduduk kota. Namun, bukannya khawatir, Rosa justru menyuruh Sonny untuk segera pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Tak ingin meninggalkan orang-orang yang dianggapnya baik, Sonny memohon kepada Rosa untuk memberinya kesempatan meyakinkan Sheriff dan penduduk kota agar mereka mau melawan. They're gonna tear up the town. I heard him say it. But you're gonna have to ride out with them when they leave tomorrow. Setelah dibujuk,
Akhirnya Rosa setuju, dan atas permintaannya, sheriff dan penduduk kota mengizinkan Sonny masuk ke dalam gereja malam itu untuk menyampaikan kekhawatirannya. Sayangnya, upaya Sonny untuk meyakinkan warga kota hanyalah menemui jalan buntu, bukan karena mereka takut atau kekurangan senjata, melainkan karena para penduduk tersebut hanya diberi batas waktu 10 tahun untuk bertobat hingga utusan Tuhan datang menjemput mereka kembali. Selama waktu tersebut, mereka dilarang mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka melanggar, mereka akan berhadapan dengan utusan Tuhan lainnya, yang berwujud seorang Indian tua penjaga gerbang hukuman. Sehingga terungkaplah sebuah fakta bahwa apa yang terjadi pada Lem sebelumnya adalah konsekuensi yang harus diterimanya karena telah melanggar perjanjian. After what happened to Brother Lamb, I ain't about. Well, then at least stand up to him and take a few of them down with you. We go up against the Britain gang armed, we're doomed. For 10 years, neither inflicting nor attracting harm. You'd think some of you used to be my hero. Ross yang tak tahan mendengar apa yang dilakukan Blackjack dan Kevin terhadap Sonny, segera menghampiri dan diikuti semua orang. Namun, tak banyak yang bisa mereka lakukan, mengingat risiko yang harus mereka tanggung jika terlibat dan sampai terpancing mengulang kesalahan di masa lalu, yaitu menumpahkan darah. Untungnya, Sonny bisa bertahan, meski sempat pingsan sebelum Blackjack dan Kevin meninggalkannya. Setelah itu, Ross bersama sheriff membawanya ke rumah dokter, dan atas instruksi dokter, Sonny kembali siuman. Yes, Sonny. It's too bad. Saat itu sheriff meminta maaf karena hanya bisa mengungkapkan keprihatinannya tanpa bisa berbuat banyak atas apa yang Sonny alami. Singkat cerita, pagi pun tiba. Blackjack dan para anak buahnya terlihat tengah berkemas, merapikan pelana-pelana kuda mereka, bersiap melaksanakan rencana jahatnya. Di sisi lain, Ross terlihat sedang berlari menghampiri sheriff dengan wajah penuh kecemasan setelah menemukan Sonny sudah tak lagi berada di tempat tidurnya. Ross khawatir Sonny benar-benar melakukan apa yang dikatakannya semalam, yaitu akan menghadapi Blackjack dan Kevin sendirian. Dan benar saja, tak berselang lama, Sonny muncul dari balik dinding sebuah rumah milik warga. Dengan langkah gontai, ia berjalan menghampiri Blackjack dan gengnya. Meski tubuhnya terluka dan tampak lemah, tak sedikit pun terlihat keraguan dalam sorot matanya. Di waktu yang sama, dentang bel gereja kembali terdengar nyaring. Itu adalah pertanda bahwa seluruh warga harus segera memasuki gereja. Meski tak banyak waktu tersisa, sebelum masuk ke gereja, sheriff dan deputi terus mencoba meyakinkan Sonny untuk mengubah keputusannya. Namun, tetap saja Sonny tidak mengurungkan niatnya. Tak diduga, keteguhan hati Sonny membuat sheriff mengurungkan langkahnya masuk ke gereja. Betapa ia merasa telah bersikap egois dan mementingkan dirinya sendiri. Sementara di hadapannya seorang pemuda asing berhati bersih memilih bertahan dan mengorbankan diri untuk orang lain. Sheriff pun kembali memasuki ruang kerjanya dan mengambil sepasang revolver tuanya, siap kembali menjadi Wild Bill Hickok, sang penembak cepat legendaris. Begitu pula dengan deputi, sang Billy the Kid, dan juga penjaga toko alias Jesse James memutuskan ikut bersiap. Sekali lagi, sheriff menawarkan kesempatan kepada Blackjack dan gengnya untuk meninggalkan kota tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Saat itu, sekilas Blackjack melihat sosok legenda Wild Bill Hickok pada penampilan sheriff yang kini menyandang senjata. Namun, Kevin menyangkalnya karena mereka tahu penembak cepat yang melegenda itu sudah mati 10 tahun lalu. Mereka pun terus bersiap melanjutkan penjarahan. Ketika Kevin mencoba mencabut pistolnya untuk mulai menembak, sebuah reaksi cepat dari sheriff membuat mereka tercengang. I have no mother. Meskipun sedikit terlambat, akhirnya Blackjack dan Kevin menyadari siapa yang berdiri di hadapan mereka. Namun, merasa menang jumlah, Blackjack tetap bersikap angkuh dan arogan. Saat dua anak buahnya yang menyelinap hampir berhasil mencuri peluang, sang dokter alias Doc Holliday tiba-tiba muncul dengan letusan senapan yang langsung menumbangkan keduanya. The odds are getting better. Satu persatu anggota Blackjack Britain geng berjatuhan dari kuda mereka, diiringi ringkikan kuda yang ketakutan. Meski kalah jumlah, tak butuh waktu lama bagi sheriff dan warga lainnya untuk menumbangkan lebih dari separuh anak buah Blackjack. Menyadari kemenangan tak berpihak pada mereka, Blackjack dan Kevin memacu kuda mereka meninggalkan arena baku tembak setelah menghadiahkan sebuah peluru panas yang bersarang di pundak Sonny. Tak berselang lama, semua anggota Blackjack Britain Gang pun akhirnya dapat ditumbangkan. Ajaibnya,
Tak ada satu goresan pun di tubuh Sheriff dan lainnya, kecuali Sonny yang mengalami luka ringan di pundaknya. Namun, sialnya, Ross yang mengira situasi sudah aman terkendali, dengan girang berlari menghampiri Sonny dan memeluknya. Tanpa diduga, Kevin kembali muncul dari arah lain dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Setelah Kevin tewas terkapar, sebuah mukjizat pun terjadi. Sonny, yang terkena tembakan di titik vital, bukan hanya tidak mati, bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Sheriff kemudian menghampiri Sonny, menepuk pundaknya sembari mengucapkan selamat, menganggap bahwa Sonny kini telah resmi menjadi bagian dari penduduk tetap kota itu. Saat Sheriff melepaskan sabuk revolvernya, semua mengira situasi sudah kondusif. Namun, dugaan mereka salah, karena Blackjack kembali muncul dengan segala kepongahannya. Dengan teriakan kesal, ia menantang Sheriff untuk berduel senjata. Namun, sebelum revolvernya sempat mengarah dengan benar, sebuah gerakan cepat dari Sheriff membuat Blackjack bertekuk lutut dengan dada kiri yang berlubang. Wild Bill Hickok. I reckon the odds are against me now. Put that gun belt back on. We got one thing left to settle. That's you and me. Look at Blackjack Britton. Dan berakhirlah riwayat Blackjack Britton Gang. Bersamaan dengan kembalinya ketenangan di kota, Indian tua misterius muncul kembali, mengangkut satu persatu jasad para bandit dan membawanya ke balik gerbang tak berpagar, melemparkan mereka ke dalam jurang kesengsaraan yang abadi. Di balik kebahagiaan setelah berhasil mengembalikan ketenangan di kota kecil itu, Sheriff, deputi, dokter, dan penjaga toko tetap harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Karena bagaimanapun juga, aturan tetaplah aturan. Di saat semua orang tengah berusaha menahan kesedihannya, menjelang kepergian mereka menuju zona hukuman, kereta kuda pembawa kabar baik tiba-tiba datang. Kereta itu membawa berita gembira bahwa tindakan keempatnya dianggap layak mendapat pengecualian oleh Sang Maha Kuasa. Mereka dinyatakan lulus ujian kesabaran dan diizinkan kembali ke sisinya dengan pengampunan penuh saat itu juga. Karena dirinya termasuk yang bertahan di sisi kebaikan meski sempat berjalan bersama para hamba kejahatan, Sonny diizinkan ikut naik ke kereta kuda. Namun, ia lebih memilih tinggal untuk menemani wanita pujaannya sampai waktu pemanggilannya tiba. Sheriff pun menyerahkan lencana penegak hukumnya sebagai tanda kepercayaan terhadap keteguhan Sonny, sebelum kemudian memasuki kereta dan berangkat bersama yang lainnya menuju surga, dan film pun berakhir.